Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita mau sama-sama rasakan kasih Tuhan yang mengalir di tempat ini. Bahwa melewati segala musim, melewati segala hal, Tuhan, Engkau yang selalu ada Tuhan di dalam hati kami Bapa. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Pujian ini berkata, You are forever in my life, Jesus. You see me through the season, Jesus. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand. And lead me in your righteousness. And I look to you, Jesus. And I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carrying everlasting arms. But you'll never let me go, Jesus. Saya undang teman-teman biasa untuk pakai berdiri dari tempatnya. Sekali lagi kita mau nyatakan lagu ini dari awal. Tuhan, Kau selamanya di hidup kami, Tuhan. You are forever in my life. You are forever in my life. You see me through. You see me through the season. And you cover me in your hand. Mari kita bernyanyi.
berhasil lewati segala keadaan kami Tuhan. Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya. Mari naikkan pujian Tuhan. Segala puji syukur hormat bagimu Bapa. Raja segala raja. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan, kami datang ke tahta-Mu yang kudus Tuhan, dengan segala yang ada dalam diri kami Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan, kami mau lepaskan semua hanya datang kepada-Mu Tuhan. Glory haleluya, haleluya. Glory haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ini kami, ini kami Tuhan. Kami datang Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami siap menyembah-Mu, kami siap meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau adalah Allah yang baik, adalah Allah yang teramat baik Tuhan. Segala sesuatu yang Kau rancangkan bagi hidup kami adalah rancangan kebaikan Tuhan. Yang mungkin kami tidak mengerti Tuhan, tapi setiap musim telah Kau rancangkan untuk kebaikan kami Bapa. Oleh karena itu kami akan menyembah-Mu dengan sungguh Tuhan. Kami akan menyembah-Mu Tuhan dengan sungguh ya Bapa. Kami akan meninggikan memuji nama-Mu Bapa. Percepat teman-teman kami Tuhan, langkah teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Dan juga bagi teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti ibadah onsite Bapa dimanapun berada Tuhan. Biar mereka juga dapat merasakan kasih sukacita yang mengalir Bapa. Haleluya. Ini doa kami Bapa, kami siap Tuhan untuk mulai Tuhan untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saya yakin dan percaya meskipun ketutup masker ya teman-teman, semuanya sama-sama kita mengeluarkan suara kita yang terbaik. Amin. 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 Nah, sebelum kita mulai pujian kita, saya mau teman-teman kita sama-sama ada satu yel-yel nih. Gampang. Kalau misalnya saya katakan you are good, teman-teman boleh katakan all the time, oke? Oke, amin. Boleh, sama-sama kita tes ya. Tapi kalau misalnya teman-teman saya katakan misalnya all the time, teman-teman boleh katakan you are good. You-nya ini bukan saya, bukan teman-teman, tapi Tuhan Yesus kita. Amin. Amin. Oke. You are good All the time. all the time. You are good. Oke, masih belum. Oke. Kita tambahkan gerakan. Oke, tambahkan gerakan. Gerakannya simple. Gerakannya begini aja. Oke, tapi disinilah semangat kita. Amin teman-teman. Oke, you are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. Oke, mari kita memuji Tuhan. Kita menyatakan Lord, you are good and your mercy and you are forever. You are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation.
worship you for who you We are. worship you, Jesus. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Sama-sama katakan, you are good. You are good. Oke. Mari kita naikkan pujian. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Biar semua orang di setiap bangsa dan lidah People from every nation and tongue, from generation to mari angkat kita katakan, we worship you. haleluya. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Kami memuji Engkau karena Engkau Tuhan. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Katakan, you are good. You are good. Oke, tadi kita sudah latihan ya. You are good all the time you are good. Siap teman-teman? Amin teman-teman. Mari kita sama-sama nyatakan. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, All the time. all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are Biarkan musik memuji Tuhan. from every nation. From generation to generation. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Jesus. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tetap semangat teman-teman. Oke, silakan duduk. Sebelum kita mulai menyiapkan hati kita untuk menerima apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Karena Tuhan, mungkin fisik kita semua di sini berbeda. Kekuatan fisik kita berbeda. Keluarga kita berbeda. Tapi satu hal yang Tuhan lihat, yang Dia inginkan bukan apa yang ada pada tampilan badan kita, tetapi hati kita, teman-teman. Hati berbicara tentang penyerahan tentang jiwa dan roh kita kepada Tuhan. Sebelum kita mulai, kita mau sama-sama disiplinkan hati kita. Kita mau jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, supaya hati kita tidak menjadi tanah yang keras, tidak menjadi batu, tetapi menjadi tanah yang gembur, siap untuk ditanam, siap untuk bertumbuh, subur, dan berbuah berkali-kali lipat. Ada amin teman-teman? Kita mau naikkan pujian ini. Inilah rindu kami Tuhan kepadamu Tuhan.
Segenap hati kami menyembah. Senang hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu Tuhan. Seluruh jiwaku memujimu. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ya Allahku. Ya Allahku. Katakan ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Semuanya bagimu Tuhan. semuanya bagimu di dalam hidupku, Di setiap waktu. di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Saya undang teman-teman BIC untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan lagu ini bahwa inilah rindu kami Tuhan. Bukan rindu kami akan dunia, bukan rindu kami akan apa yang ada di dunia Tuhan. Tapi Engkau Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Senang hatiku menyembahmu. Seluruh jiwa. Seluruh jiwaku Memujimu Tuhan. memujimu. Ku memujamu ya Allahku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Berikan kami Bapa. Hanya bagimu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Gloria, haleluya.
pemilik sah hidup kami. Engkau sendiri yang telah membeli kami, menebus hidup kami. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah-Mu sendiri yang mahal, yang kudus dan tak bercela. Kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu. Dunia tidak punya kuasa lagi atas hidup kami. Dosa tidak punya kuasa lagi atas hidup kami. Bahkan maut tidak punya kuasa lagi atas hidup kami. Karena kami telah dibeli dan telah lunas dibayar. Kami adalah umat kepunyaan Tuhan sendiri. Kami dipanggil dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Untuk memberitakan perbuatan-Mu yang besar kepada dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau katakan dosa, maut, sakit, penyakit, Engkau tidak punya kuasa lagi atas hidup kami. Kami adalah milik Tuhan. Kami hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Di bumi seperti di sorga. Celikan mata hati kami buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Roh Kudus berbicara. Ajar kami Roh Kudus. Untuk kami hidup dalam terang kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Ya, saya Pastor Doni Freki Tompunu. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan. Ya, yang pertama-tama kepada Wakil Gembala tempat ini Bapak Samuel. Terima kasih Pak. Ya, juga untuk Pak Beni Hira bersama Ibu Jenny dan juga untuk semua tim kepemimpinan di tempat ini. Saudara siap terima firman Tuhan? Dan tema firman Tuhan kita malam hari ini adalah kasih yang sempurna. The perfect love. 1 Yohanes 4 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Katakan setelah saya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. 2, 3. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Beritahu orang sebelahmu, tatap matanya. 2, 3. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Suka atau tidak suka, dunia ini akan semakin penuh dengan ketakutan. Tapi kabar baiknya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jawaban dari semua ketakutan hidup kita adalah kasih yang sempurna. Nah, apakah itu sempurna? Next tolong. Sesuatu yang sempurna artinya sesuatu yang tidak bisa ditambah atau dikurangi. Kalau sesuatu dikatakan itu sudah sempurna lalu ditambah, itu namanya over. Atau bahasa aslinya bablas, betul? Bablas angine gitu ya. Kelebihan. Tapi kalau sesuatu yang sempurna itu dikurangi, dia cacat. Jadi sesuatu yang sempurna adalah sesuatu yang tidak bisa ditambah atau dikurangi. Yang ngerti katakan amin. Jadi next slide. Kasih yang sempurna adalah kasih yang tidak bisa lagi ditambah atau dikurangi. Karena sudah sempurna. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Sebelum menikah sempurna, karena masa promosi. Setelah menikah masa promosinya habis, keluar aslinya, oke? Tapi kasih menutupi banyak sekali dosa dan kesalahan. Itu khotbah isi saya malam hari ini, di Zoom, oke? Nah kita mau belajar hari ini. Kasih yang sempurna adalah kasih yang tidak bisa lagi ditambah atau dikurangi. Karena sudah sempurna. Next slide. Pertanyaan adalah kasih siapa yang sempurna? Kasih kita kepada Tuhan atau kasih Tuhan kepada kita? Tolong dijawab. Kasih kita kepada Tuhan jauh dari sempurna. Kadang naik, kadang turun, banyak cacatnya. Tapi percayalah, kasih Tuhan kepada kita sempurna. Next, tolong katakan bersama-sama dengan keras. 2, 3. Kasih Allah kepada saya sempurna. Ganti dengan kata kamu, tunjuk sebelahnya. Kasih Allah kepada kamu sempurna. Artinya apa? Kasih Allah kepada saya, kepada kita semua, itu tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang.
Tapi masalahnya adalah kita berpikir kasih Allah bisa bertambah dan kasih Allah bisa berkurang. Ternyata bukan kasih Allah yang tidak sempurna, tetapi pemahaman kita akan kasih Allah itu yang salah. Anda mengerti maksud saya? Jadi malam hari ini kita harus menyadari yang salah bukan kasih Allah. Kasih Allah itu sempurna. Amin. Yang salah adalah pemahaman kita akan kasih Allah. Itu yang jadi masalah. Kalau saya tanya kepada Anda hari ini, siapa di sini yang rindu dikasih Allah lebih lagi? Coba angkat tangannya. Ya kan, yang angkat tangan artinya apa? Anda belum ngerti. Kalau Anda berkata, Tuhan aku ingin kau mengasihi aku lebih lagi. Artinya apa? Kita berpikir kasih Allah bisa bertambah karena perbuatan baik kita. Dan kasih Allah bisa juga berkurang karena perbuatan kita yang tidak baik atau tidak berkenan kepada Tuhan. Saya mau beritahu malam hari ini, apapun yang kita perbuat, sebaik apapun itu, kasih Allah tidak pernah bertambah sedikit pun atas hidup kita. Bahkan kita mau berbuat sejahat apapun, kasih Allah pun tidak pernah berkurang atas hidup kita. Karena kasih Allah kepada kita itu sempurna. Angkat tangannya semua. Bilang gini, sadar. Anda harus sadar. Karena ini tipu muslihat iblis yang terbesar. Saya berpikir dulu kasih Allah bisa bertambah, bisa berkurang. Makanya saya ingin Allah mengasihi saya lebih lagi. Masa pertobatan saya SMP sampai SMA kelas 2, saya doa tidak boleh kurang dari 4 jam satu hari. Karena saya ingin Allah mengasihi saya lebih lagi, lebih dari yang lain. Saya melihat ibu saya seorang pendoa, saya berpikir Allah mengasihi orang yang suka berdoa. Makanya saya set minimum sehari 4 jam. Jadi kalau saya doa kurang dari 4 jam, 3 jam 45 menit, saya tidak tenang, saya tidak bisa tidur. Saya harus menggenapkan minimum 4 jam. Kalau bisa 4 jam lebih 5 menit lah, jangan pas-pas banget. Tapi itu baru kalau saya kurang berdoa. Gimana kalau saya jatuh dalam dosa? Saya akan menghukum diri saya. Saya merasa tidak layak. Saya ingat sekali doa puasa saya yang pertama adalah doa puasa minta ampun dosa. Jadi saya belum pernah puasa sebelumnya. Pertama kali saya puasa, saya minta ampun dosa. Karena saya sudah jatuh bangun di dosa yang sama berkali-kali. Sampai saya ngomong gini, Tuhan saya janji ini yang... Loh kok tahu? Ternyata kita sama. Apa betul yang terakhir? Jatuh lagi, jatuh lagi. Jadi saya sampai udah malu sama Tuhan. Tuhan ini yang terakhir, dari yang terakhir dan yang terakhir. Saya puasa, plus puasa 2 hari. Boro-boro 2 hari, baru 12 jam. Pulang sekolah siang hari kepanasan, aus. Saya buka tudung saji, puji Tuhan gak ada apa-apa. Hanya ada 2 tempe di situ. Tapi kalau Anda puasa, karunia penglihatan bekerja luar biasa. Serius, saya melihat tempe itu seakan-akan menyanyi dan menari. Mari hei kemari. Benar Bapak Ibu. Dan saya menjawab dengan rohani, mari masuk. Dan tempe itu pun mujizat terjadi Bapak Ibu. Saya batal puasa, saya tertuduh lagi. Sampai, ya saya suka berulang-ulang ini. Sampai adik saya merasa gak nyaman. Adik saya paling kecil, Dolphin. Lu ngulang-ulangin terus, gue jatuh kecomberan katanya. Ya habis cerita apa lagi. Karena momen itulah Tuhan ingatkan saya. Tuhan kasih saya pengertian. Nah yang paling penting itu pengertian. Mata hatimu menjadi terang. Saya ngerti hari ini. Ya, sekarang Bapak Ibu, apapun, ya adik saya waktu itu jatuh dalam comberan, comberannya kotor sekali, segala macam kotoran di situ, ada kambing, kebo, sampai pemiliknya pun di situ buangnya, memang itu jorok sekali ya. Dan waktu adik saya jatuh ke sana, papi saya masuk ke dalam comberan itu tanpa ragu, tanpa pikir, dan mengangkat adik saya. Dan gambar itu menjadi satu gambaran dalam pikiran saya. Ketika saya jatuh, itu yang Tuhan kerjakan. Apapun yang terjadi, kamu tetap anakku. Setuju Bapak Ibu? Karena kasih yang sempurna itu sebenarnya kasih Bapak kepada anaknya. Ya kan? Nah, Sandy punya sepupu, ya tantenya itu punya anak cacat dari leher ke bawah. Kalau ditanya apakah ibu ini mengasihi anaknya? Sudah pasti. Karena apa? Karena dia anaknya. Lebih sayang mana? Anaknya atau tetangganya yang sempurna. Tanpa cacat celah. Atau mungkin keponakan yang lain. Dia tetap sayang anaknya kan? Itulah kasih yang sempurna. Tidak terpengaruh oleh kondisi kita. Karena kita apa? Karena kita lahir dari Allah. Anda mengerti itu?
Jadi ketika saya jatuh, saya sadar, iblis mau saya lari menjauh dari Tuhan. Tapi kalau saya lari menjauh dari Tuhan, karena saya takut tertuduh, bayangin, ayah saya turun ke comberan, adik saya lari menjauh. Papi, don't touch me, aku kotor, aku najis, aku tidak layak. Lah papi saya sedih dong. Emang ada bapak ketawa gitu anaknya, lari sana, kau bukan anakku. Kan gak begitu. Kita pengen anak itu datang kepada kita. Jangan ragu. Biarkan aku mengangkat engkau. Amin. Nah gambaran itu yang ada. Jadi sejak hari itu. Ketika saya jatuh. Saya bangkit lagi. Anda tahu untuk bangkit dan hidup dalam kebenaran. Itu diperlukan kekuatan. Dan kasih Allah itu memberi kita jaminan, kekuatan. Untuk kita bangkit dan menjadi lebih kuat. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Next slide tolong. Ini kata kuncinya. Keyakinan kita akan kasih Allah adalah kunci kemenangan hidup kita. Ganti kata kita dengan kata saya, baca dengan keras. 2, 3. Keyakinan saya akan kasih Allah adalah kunci kemenangan hidup saya. Roma 8 ayat 37. Baca bersama-sama. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Apa dasarnya? Oleh Dia. Bukan akan, bukan sedang, tapi apa? Telah mengasihi kita. Tuhan telah mengasihi kita dengan sempurna. Next, masalahnya bukan pada kasih Allah. Masalahnya pada keyakinan kita akan kasih Allah. Itu yang jadi masalah. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah apa? Percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Katakan semuanya, tetap berada di dalam kasih. Kapan dan bagaimana kita tetap bisa berada di dalam kasih Allah? Lewat apa? Iman kita. Oleh iman kitalah kita ada di dalam Kristus. Karena itu barang siapa kita telah mengenal dan telah apa? Percaya. Kata semuanya, saya percaya akan kasih Allah kepada saya. Itu sempurna. Amin. Anda percaya tidak kasih Allah kepada Anda itu sempurna? Saya percaya. Next, pertanyaan pentingnya, apa yang sering membuat saya ragu akan kasih Allah kepada saya? Next, yang terutama apa? Dosa saya. Betul? Masalahnya itu pastor. Saya nggak yakin Allah mengasihi saya. Karena apa? Karena dosa. Next, kita sekarang berpikir. Kasih Allah versus dosa saya. Next, mana yang lebih besar dan lebih berkuasa? Kasih Allah atau dosa kita? Itu yang disebut kasih menutupi banyak dosa. Bukan berarti dosa itu ditutup-tutupi. Bukan. Maksudnya kasih Allah itu lebih besar, lebih berkuasa daripada dosa kita. Amin. Mari katakan dengan keras, dengan mulut kita masing-masing. Kasih Allah kepada saya lebih besar, lebih berkuasa daripada dosa saya. Dengar baik-baik. Sebesar apapun dosa kita, itu tidak pernah bisa menghentikan kasih Allah kepada kita. Tapi sebaliknya, kasih Allah kepada kita lah yang akan menghentikan kita dari semua dosa kita. Roma 5 ayat ke-8, baca bersama-sama, ini kebenarannya. Baca keras-keras yuk. 2, 3, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita yang sempurna oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Katakan semua yuk, ketika saya masih berdosa. Nanti teman-teman googling aja, kalau mau buka handphone silakan aja. The Door of Reconciliation. Itu ada satu cerita kisah sejarah yang menarik. Ada namanya pintu rekonsiliasi. Dan yang menarik dari pintu itu adalah pintu yang dijebol. Jadi saya tidak ingat detailnya, tapi garis besar ceritanya begini. Ada 2 keluarga yang saling bermusuhan. Udah sekian turun-temurun. Ini di Inggris kejadiannya. Ya. Dan satu kali
keluarga ini berperang dengan sengit. Udah mati-matian lah. Dan keluarga yang terpojok ini, mereka melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gedung gereja. Dan mereka mengunci pintu gedung gereja itu. Dan pintu gedung gereja itu begitu tebal, begitu kuat. Lalu tiba-tiba ada suara di belakang pintu itu, keluarga yang mengejar yang di luar itu begini, buka pintunya, kita berdamai. Sekarang kalau Anda percaya nggak? Mau nggak buka itu pintu? Waduh, enak aja. Ntar gue buka pintu, lu masuk, kita habis nih. Ah, ini tipuan nih. Apa yang terjadi? Yang di luar itu, dia jebol, bukan pintunya. Bagian itunya, pintunya kecil dijebol. Ya, ada lubang, untuk tangan itu masuk ke dalam. Dan orang yang di luar yang mengejar ini, kepalanya mengulurkan tangannya ke lubang pintu itu. Dan berkata, kita berdamai. Kurang lebih seperti itulah yang Tuhan lakukan buat kita. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Ayo kita berdamai. Masalahnya kita percaya atau tidak. Setuju? Tuhan mau kita percaya. Bahwa Tuhan tidak pernah membenci kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Next, tolong kita baca sama-sama statement ini yuk. 2, 3. Dosa kita tidak dapat menghentikan kasih Allah kepada kita. Namun pemahaman kita akan kasih Allah kepada kita lah yang akan menghentikan kita dari semua dosa kita. Dari mana saya dapat statement ini? Ya, 10 atau mungkin ya 10 tahun yang lalu lebih lah. Saya punya teman namanya Pendeta Salmon Hutasoid, sudah almarhum. Dan waktu itu dia mau menikah, tunangan, dia tidak punya keluarga, ya saya dan istri saya sebagai teman sahabatnya, kami mewakili dia sebagai keluarganya untuk pertunangan itu. Dan di Manado itulah ya saya ketemu satu hamba Tuhan. Dulu pengerja di tempat istri saya, orang tuanya, almarhum Pendeta Roni Sujak, namanya Om Cherry. Dan saya sudah dengar sekilas tentang Om Cherry, bahwa dia masuk penjara. Dan di lobi hotel itu, waktu lagi berdua, saya tanya, Om, sorry nih Om. Om benar masuk penjara Om? Aduh benar Doni katanya. Kok bisa? Dia cerita panjang lah. Ya rupanya dia selama 7 tahun, itu jatuh dalam dosa, ya kepelacuran, perjudian, mabok-mabokan, dan tidak seorang pun jemaat yang tahu. Bahkan istrinya pun tidak dapat memastikan hal itu. Selama 7 tahun dia tutupi dengan luar biasa. Tapi ada istilah, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya, dan ngomong-ngomong dia juga bukan tupai sih. Ketangkap basah kan. Bayangkan kalau Anda jadi jemaatnya, gimana perasaan Anda? Itu pendeta Anda. Waduh, kecewa, marah, merasa dibohongi. Dan singkat cerita, Om Cherry ini ditendang keluar dari gerejanya, dipecat kependetaannya. Dan dia luntang-lantung di jalan. Kelaparan, kedinginan, kehujanan, dan semuanya mencibir dia. Di tengah kelaparannya, dia datang ke gereja dan lihat ada sebuah gitar di luar. Ya, dia ambil, dia jual untuk makan. Dan rupanya ada yang tahu dan melaporkan ke polisi. Salah satu jemaatnya atau majelisnya. Dan dia ditangkap, dijeblosin ke penjara. Dan Om Cherry ini begitu pahit, begitu marah. Dan dia berkata, keluar dari penjara, dia sudah berencana membunuh orang itu dan satu keluarganya. Sudah Doni, toh sudah masuk neraka kan, sekalian aja neraka. Udah marah, udah panas. Tapi dalam penjara itu, waktu Om Cherry mau masuk ke sel tahanan itu, rupanya tahanan yang baru itu harus merangkak. Tahanan yang lama berdiri, ya, dan waktu berangkat satu persatu itu ada yang ditendang, dipukul, diludahin. Sampai dia lihat ada beberapa yang pingsan, muntah-muntah gitu. Dan waktu Om Cherry lihat seperti itu, Om Cherry ketakutan, Don. Dan Om Cherry waktu merangkak, Om Cherry berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan sepanjang lorong Om Cherry berangkak menuju sel Om Cherry ditahan. Tidak satu pukulan pun yang Om terima. Om Cherry nangis, Tuhan terima kasih. Rupanya baru tahu belakangan, mereka tahu yang lewat ini pendeta. Orang Manado itu hormat kan sama pendeta ya. Ya, tapi Om Cherry lewat aja begitu. Sampai di ujung masuk ke sel tahanan, Om Cherry lihat sel tahanan Om Cherry itu semua tahanan gede-gede badannya.
tatoan, semuanya melotot liatin Om Cherry. Om Cherry gemetaran, Om Cherry punya pikiran, oh ngertilah kenapa saya nggak dihajar di luar, saya habis di dalam nih. Sambil gemetaran, itu Doni, Om Cherry gemetaran. Om Cherry jalan ke pojok, semua ngeliatin Om Cherry. Om Cherry duduk aja melingkuk di pojok. Tiba-tiba ada satu tahanan yang badannya paling besar. Rupanya itu semacam kepala atau ketua gengnya. Ngomong begini, apa benar kamu pendeta? Om Cherry kaget. Om Cherry jawab dengan pelan, benar. Apa benar kamu pendeta? Jawab dengan jelas. Benar, saya pendeta. Tahu dia ngomong apa? Teman-teman, Tuhan dengar doa kita. Orang Manado bilang Tuhan dengar doa ya. Atau kayak macam itulah, saya gak bisa bahasa Manado. Saudara. Tuhan dengar doa kita. Rupanya mereka sudah berdoa sekian lama untuk Tuhan kirim pendeta di tengah-tengah mereka. Karena tidak seorang pendeta pun yang berani dekat dengan mereka. Dan mereka semua ingin bertobat. Lalu mereka berdoa. Ini true story, percaya gak percaya. Ya, nah, Tuhan kalau engkau benar-benar ada, kita semua bertobat, kirim pendeta di tengah-tengah kami. Jadi mereka waktu tahu Om Cherry pendeta, semuanya malam pertama Om Cherry malam itu di penjara harus dipaksa pimpin ibadah doa pertobatan. Doni Om Cherry sudah lama gak buka Alkitab, apalagi khotbah. Yang Om Cherry cuman ingat Yohanes 3 ayat. Apa bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal bla bla bla. Kan hanya tahu. Makanya khotbah minggu kemarin saya ngomong gini, apa yang kita ketahui belum tentu mengubah hidup kita. Tetapi apa yang kita sadari, itulah yang mengubah hidup kita. Di sel tahanan itu Om Cherry baru sadar, ternyata kasih Allah kepada Om Cherry itu begitu Gak ada tepuk tangan. Dan waktu Om Cherry sadar itu. Ya itu Tuhan kasih perkataan itu. Dosamu sebesar apapun tidak dapat menghentikan kasihku kepadamu. Karena kasihku lebih besar dari semua dosamu. Yang menghentikan adalah bukan kasihku, tapi ketidakpercayaanmu akan kasihku. Di situ Om Cherry kayak terbuka matanya. Tahu Doni? Yang bertobat pertama kali bukan tahanan penjaranya. Tebak siapa yang bertobat pertama kali? Ya dia yang bertobat. Semua tahanan bingung, ini pendeta kenapa nangis duluan? Pak, saya duluan yang bertobat, Pak. Kenapa Bapak? Ya Om Cherry terbuka. Semuanya juga nangis bertobat, saya juga bertobat, Pak. Dan semua melihat kasih Allah yang begitu besar. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Jadi hari ini, jangan pernah ragukan kasih Allah kepada kita. Lalu ada pemikiran begini kan, asik dong kalau gitu. Kita bisa bikin dosa, kan kasih Tuhan sempurna. Nah itu pemahaman yang salah. Kalau Anda sudah dikasihi begitu rupa, Anda gak bisa lagi hidup dalam dosa, setuju ya? Anak yang terhilang, ketika dia kembali ke rumah bapaknya, apa yang dia sadar? Kasih bapaknya kepada dia, setuju? Alasan dia kembali kan hanya karena dia mau mati kelaparan sebelumnya. Saya jadi budak aja. Ternyata waktu dia datang kepada bapaknya, bapaknya berlari memeluk dia. Itu dia sadar bahwa dia itu dikasih. Hari ini sadarkah engkau bahwa engkau dikasih? I don't think so, saya nggak tahu. Karena apa? Orang tua saya aja nggak kasih saya, pastor. Orang tua saya nggak anggap saya tuh beda-bedaan saya. Tapi kalau engkau lihat salib Kristus, kau belum mengerti. Karena itu Paulus berdoa begini, aku berdoa supaya mata hatimu terang. Supaya engkau dapat mengerti betapa panjang, lebar, tinggi, dalam kasih Kristus kepada kita. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala akal. Anda harus berdoa, Tuhan celikan mataku. Ketika saya disadarkan akan kasih Allah, itu yang membuat saya dapat hidup kudus.
Karena saya tahu, saya dikasihi. Dulu saya berdoa supaya saya dikasihi. Saya melayani supaya saya dikasihi. Hari ini saya tahu, saya sudah dikasihi. Karena itu, saya berdoa, saya melayani. Bukan supaya dikasihi Allah, tetapi karena saya mengasihi Allah. Amin. Berbeda, saudara. Ya. Tadi pagi kita share ya di grup doa. Ada 3 ketaatan, saudara. Yang pertama, orang taat karena takut. Yang kedua, orang taat karena upah. Yang ketiga, orang taat karena kasih. Mana yang lebih tinggi kualitas ketaatannya? Karena takut, karena upah, atau karena kasih? Kalau Anda taat karena takut, Anda budak. Kalau Anda taat karena upah, Anda orang upahan. Tapi kalau Anda taat karena kasih, Anda anak. Dan Anda kekasih. Tuhan tidak mau kita taat karena kita takut atau karena upah, karena berkat. Tapi karena kasih. Karena kita anaknya. Karena itu sadarilah kebenaran ini. Katakan yuk, dosa saya tidak dapat menghentikan kasih Allah kepada saya. Kasih Allah kepada saya lebih besar, lebih berkuasa. Amin. Kasih Allah akan menghentikan saya dari semua dosa saya. Anda gak bisa hidup kudus, Anda tidak bisa menang atas dosa. Kalau Anda gak punya keyakinan akan kasih Allah. Roma 8 ayat 31 sampai 34. Baca keras-keras ayat ini. 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Sekarang kalau Anda tanya, atau jemaat saya tanya sama saya, Pastor Doni, apakah Pastor Doni mengasihi jemaatnya? Jawaban saya adalah, oh iya. Tapi kalau ada jemaat saya sakit dan butuh donor ginjal, apakah ya, dan pas dengan anak saya, ginjal anak saya dengan ginjal anak dia pas gitu, apakah saya kasih ginjal anak saya kepada jemaat saya? Nah, nanti dulu. Padahal itu jemaat loh, bukan musuh. Tapi coba bayangkan kasih Allah. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Kami menampung 2 anak yang dibuang sama orang tuanya. Namanya Josia dan Ken. Hari ini mereka tumbuh bersama-sama dengan kami. Dan mereka mengalami pemulihan. Waktu kami doa pagi bersama-sama. Saya khotbah ini, saya ngajar ini dengan singkat. Saya kasih gambaran seperti ini. Bayangkan ada seorang anak budak terikat. Budak diikat. Tiba-tiba ada seorang raja bersama anaknya. Raja ini hanya punya 1 anak. Dan tiba-tiba anaknya, bapak, sang raja ngelihat budak itu katakan gini, saya mau budak ini dibebaskan. Dan yang punya budak itu berkata gini, harganya mahal. Dan sang raja berkata, berapa harganya? Seharga anakmu sendiri. Dan tiba-tiba anak sang raja ngomong gini, Papa, aku mau ditukar dengan budak ini. Yang penting dia bebas. Dan terjadilah pertukaran. Budak ini dibebaskan. Saya mau tanya, siapakah budak itu? Anda dan saya. Kitalah budak itu. Kita seharga Yesus sendiri. Bayangkan. Katakan ini, saya seharga Yesus. Iya dong. Bahkan boleh dikatakan Tuhan lebih memilih kita dibanding dia korbankan anak. Yesus itu mengorbankan dirinya. Sadarkan diri. Masihkah kita ragu? Dosa kita tidak dapat menghentikan kasih Allah. Hari ini jangan pernah ragukan kasih Allah dalam hidup. Jangan pernah mengukur kasih Allah berdasarkan keadaan. Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya seperti ini? No. Ukur kasih Allah kepada kita bukan berdasarkan keadaan kita. Tapi berdasarkan apa yang dia telah perbuat bagi kita di kayu salib. Pandang salibnya, saudara. Roma 8 ayat 31 sampai 34. Ini lebih meyakinkan kita. Ayat ini tricky, saudara.
Ya. Jangan baca sekilas, baca dengan penuh pengertian. Siapakah yang akan menggugat, membatalkan ya orang-orang pilihan Allah? Jadi Anda sudah dipilih, lalu siapa yang bisa membatalkan pilihan itu? Jawab, siapa? Allah. Tolong ayatnya jangan ya, perhatikan baik-baik. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jawaban adalah Allah. Hanya Allah yang bisa menggugat pilihannya terhadap kita. Setuju? Kita dipilih dari segala bangsa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Siapa yang memilih kita jadi anaknya? Tuhan. Dan siapa yang bisa membatalkan, menggugat? Allah sendiri. Ya Allah. Tetapi Allah yang membenarkan mereka. Bayangin ya. Allah yang bisa menggugat, membatalkan pilihannya. Tetapi justru malah Allah itu juga yang membenarkan kita. Kata semuanya, membenarkan saya. Sekarang gini, apapun perbuatan Anda. Yang terpenting keputusan dong. Keputusan hakim dong. Setuju? Walaupun keputusan hakim itu rata-rata mungkin agak nggak bisa diterima. Contoh misalnya kan heboh ya. Dibebaskan alasan apa? Karena sopan. Itu kan nggak masuk akal. Tapi kalau sudah keputusan hakim, apapun perbuatan kita, kalau hakim sudah membenarkan, orang mau ngomong apapun, itu tidak ada kuasanya. Setuju? Katakan setelah saya dibenarkan, bukan karena perbuatan saya, tapi karena keputusan Allah. Dan Allah sudah memutuskan. Dan tidak satu pun yang bisa membatalkan. Karena dia raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi pilihan Allah kepada kita itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, oleh apapun. Allah sendiri yang bisa membatalkan, tapi Allah lah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapa? Kristus Yesus. Dia bisa menghukum kita. Nah, Yesus Kristus yang bisa menghukum mereka, bahkan telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, dan juga duduk di sebelah kanan Allah. Malah apa? Jadi pembela bagi kita. Dan pertanyaannya sekarang, apalagi yang kita harus ragukan? Jaminan kasih Allah kepada kita itu begitu sempurna. Amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu yang Paulus katakan. Kata semuanya, keyakinan saya akan kasih Allah. Yang sempurna kepada saya. Melenyapkan ketakutan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara. Tapi itu hanya bisa terjadi lewat apa? Pencerahan, saudara. Saya bersama jemaat setiap pagi, kami doa pagi. Setiap pagi, selalu saya ingatkan kasih Allah yang sempurna. Karena itu penting buat kita, saudara. Ingatlah selalu akan dia. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan tidak menghendaki seorang pun dari kita lemah dan putus asa. Kenapa kita lemah dan putus asa? Karena kita tidak ingat selalu akan dia. Kata semuanya, ingat selalu. Apa yang Tuhan mau kita ingat? Kasihnya kan. Makanya perjamuan kudus esensinya apa? Bukan rotinya, bukan anggurnya. Anda makan roti, Anda makan anggur, tapi yang Anda ingat, ini bola Liverpool lawan Manchester, siapa yang menang ya? Yang ada bedanya itu gak ada kuasanya. Karena esensi perjamuan kudus, perbuatlah ini menjadi suatu peringatan. Karena itu ingatlah selalu, setiap hari, every day, bahkan sepanjang hari. Saya ingatkan diri saya, dosa saya sudah diampuni. Saya ingatkan diri saya, Allah yang tidak menyayangkan anak sendiri, malah mengaruniakan bagi kita. Bagaimanakah mungkin Tuhan tidak mengaruniakan yang lain? Anaknya aja dikasih, setuju gak? Apalagi kalau cuman harta benda, berkat, kesehatan, itu mah terlalu kecil. Angkat tangan semuanya. Ayo tinggi-tinggi, bilang apa? Rada keras pukulnya, rada merah gitu. Katakan, saya sadar. Saya dikasih Allah. Saya sadar.
kasih Allah sempurna atas hidup saya. Tidak satu pun yang bisa memisahkan saya dari kasih Allah. Amin. Ketidakpercayaan saya, itulah akar masalahnya. Tapi hari ini biarlah kebenaran itu memerdekakan kita. Ya, next tolong baca lagi. Ya, dengan keras 2, 3. Dosa kita tidak dapat menghentikan kasih Allah kepada kita. Namun pemahaman kita akan kasih Allah kepada kita lah yang akan menghentikan kita dari semua. Next, yang terakhir dengan keras. Semakin Anda sadar akan betapa besar kasih Allah kepada Anda, semakin besar dan kuat pula kasih Anda kepada Allah. Ini hukumnya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Inilah kasih itu, 1 Yohanes 3:10. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Saya mengasihi, dasar manusia mengasihi apa? Kalau saya berkata, I love chocolate. Saya suka coklat. Why? Mengapa? Karena apa yang coklat itu berikan kepada saya. Karena coklat itu memberikan rasa yang saya suka. That's why I love chocolate. Ketika saya mengatakan pada Sandy, istri saya, I love you. Ya, ketika Kobeni mengatakan pada Sis Jenny, I need. Why? Karena Sis Jenny memancarkan sesuatu yang Kobeni suka. Penampilannya kah? Ya, senyumnya kah? Tatapan matanya. Demikian sebaliknya kan? That's why. Betul? Kita mengasihi karena sesuatu itu membuat kita nyaman. Suka. Tapi itu kasih manusia. Itu bukan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna adalah kasih Allah. Tuhan mau kita mengasihi bukan karena apapun, tapi karena Tuhan telah mengasihi kita. Yesus berkata, seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu. Hari ini saya belajar mengasihi khususnya istri saya. Istri saya tidak sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna. Saya mengasihi Sandy bukan karena apa yang dia lakukan untuk saya. Saya mengasihi Sandy karena Allah telah mengasihi saya. Jadi yang saya alirkan adalah kasih Allah. Demikian pula Sandy mengasihi saya karena Allah lebih dahulu mengasihi dia. Itulah kasih yang sempurna. Itu yang harus kita bangun di antara kita. Hendaklah kita mengasihi, mengampuni. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah jika ada seorang yang bersalah kepadamu. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Jadi yang paling penting adalah kita harus sadar dulu. Kata Soyu, sadar. Kenapa Anda sulit mengampuni? Karena Anda tidak sadar akan kasih Allah yang begitu besar. Sekali engkau disadarkan, engkau tidak punya masalah mengasihi. Kembali kepada Om Cherry. Ketika Om Cherry sadar akan kasih Allah yang begitu besar. Niatnya ingin bunuh jemaat yang jeblosin dia ke penjara. Sekarang niat itu berubah. Malah dia berterima kasih. Betul? Bahkan hubungan dia dengan istrinya pulih. Dengan orang-orang yang dulunya dia datangnya satu-satu dia bertobat minta maaf. Dan hari ini memang tidak yang sempurna. Tapi hari ini saudara pernikahannya pulih. Anak-anaknya keluarganya pulih. Pelayanannya pulih. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Dan itu hanya bisa terjadi karena apa? Kasih Allah. Jangan pernah ragukan kasih Allah. Mari kita berdiri bersama-sama. Sungguh besar pengorbananmu. Bantu nyanyi lagu itu. Bapa, celikan mata hati kami. Buat kami mengerti akan kasih-Mu yang sempurna. Sungguh besar pengorbananmu bagiku,
membuangmu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan seluruh Sungguh tak bisa membalas kesetiaanmu. dan berharga. Mari buka kedua tanganmu, angkat wajahmu. Dengan lembut katakan, Sungguh besar pengorbananmu bagi dia berikan anaknya. lalu Dia ulurkan tangannya kepadamu. dimengerti. Aku mengasihimu anak. Jangan pernah ragukan kasihku dalam hidup. Bangkit anakku. Aku tidak menghukummu. Aku pikul semua dosamu dalam tubuhku di kayu salib. Engkau bebas hari ini anakku. Engkau bebas ya. Engkau bebas. Sungguh indah. Engkau bisa berlari mendekat kepadaku. Abba. Sungguh besar. Dosamu tidak lagi menghalangimu. Kasihku lebih besar. Lebih berkuasa. Orang tuamu menolakmu. Aku menyambutmu. Aku menyambutmu. Aku bapamu. Dan aku mengasihimu. Sungguh indah. Sungguh indah. Come on. Come on. Come Lihat tanganku yang berlobang paku. This is my love for you. Kasih Tuhan, kasih Bapa kepadaku sempurna. Sempurna. Buka kedua tangan, panggil Abba, panggil Bapa. Aku tidak menghukummu anakku, karena semua hukuman atas dosamu sudah selesai. Dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sekarang tidak ada penghukuman lagi. Mari datang mendekat.
Biar aku memakaikanmu jubah, kasut, cincin. Engkau anakku. Tinggallah dalam kasihku ini. Kasihku sempurna atas hidup. Engkau tidak perlu berbuat apapun, kasihku sempurna. Engkau berbuat sesuatu bukan supaya dikasih, tapi karena engkau sudah dikasih. Katakan, Bapa di surga, aku terima. Aku terima. Aku diampuni. Aku terima. Aku diterima oleh-Mu. Aku terima Bapa. Aku dikasih. Terima saudara. Tuhan mau kau terima. Percaya, terima. Katakan aku terima. Aku terima. Aku sembuh hari ini. Aku pulih hari ini. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu ini Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita sekali lagi. Teman-teman silahkan duduk. Siapa yang merasa diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini boleh lambaikan tangannya semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Selanjutnya saya akan membawakan pengumuman untuk ibadah BIC minggu ini. Pertama, untuk seluruh informasi mengenai komunitas BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC. Ada Instagram, YouTube, dan Facebook. Sambil kita terus melihat perkembangan yang ada, yang puji Tuhan semoga akan semakin lebih baik ya teman-teman. Terus kemudian lanjut lagi. Untuk minggu depan kita akan ada ibadah lagi di gereja onsite teman-teman. Jam 19.30 tapi teman-teman bisa datang lebih dulu ya untuk kita bisa saling ngobrol-ngobrol satu sama lain dan akan dilayani oleh pendeta Petra Panggide. Next. Jadwal doa dan puasa BIC. Jangan lupa teman-teman setiap hari Selasa kita mulai dari Senin malam jam 10 malam sampai hari Selasa jam 3 sore. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berpuasa untuk kita sebagai komunitas semakin kuat dan semakin teguh di dalam Tuhan. Next. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan secara pribadi dan juga membutuhkan bantuan doa, bisa kontak tim doa BIC di nomor yang tertera di layar. Dan akan dipastikan bahwa permohonan doa teman-teman juga akan dilayani secara pribadi, secara private. Next. Nah, meskipun sudah mulai mereda ya, ini gelombang yang ketiga ya teman-teman ya. Tapi kita mesti tetap terapkan protokol 6M dimanapun kita berada ketika kita berada di dalam suatu kerumunan untuk tetap memakai masker, cuci tangan, jaga jarak minimal 1 meter. Kita batasi mobilitas yang tidak perlu apabila tidak butuh, menghindari kerumunan dan juga menghindari memiliki santap makan bersama dengan orang yang mungkin tidak dekat atau dengan rekan kerja yang tidak serumah. Terus kemudian teman-teman jangan lupa vaksin booster sudah tersedia bagi semua. Jadi coba dicari tahu bagaimana bisa mendapatkan vaksin booster, mungkin dari kantor atau dari puskesmas atau dari mall. Silakan teman-teman kita lebih aktif lagi supaya pandemi ini segera berakhir. Oke, ada lagi? Oh ya. Kita juga setiap hari Selasa, selain kita berdoa puasa untuk komunitas kita juga akan menaikkan doa puasa untuk pasca kita. Jadi doa puasa rantai perwadah sudah dimulai dari 7 Maret kemarin dan akan dijalankan sampai 9 April dengan jam yang sama. Jadi yang penting adalah pokok doanya teman-teman jangan lupa kita akan merayakan pasca pada bulan April nanti. Untuk BIC jadwalnya sama dengan doa puasa kita di hari Selasa. Next. Welcome to our friend Siga. Boleh bangkit berdiri dari tempatnya. Oke, yang di belakang boleh tepuk tangan. Welcome Siga to komunitas BIC. Semoga betah dan kita sama-sama bisa beribadah di tempat ini. Oke, kemudian selanjutnya
Saya akan serahkan kepada Kosemi. Kita mau naikkan satu pujian. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Mari kita berdiri. Mari kita berdiri. Every day I take. Mas silakan bangkit berdiri. Lord, I give you my heart. I give you my I give you my soul. I live for you, Lord. Every day I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa atas kebaktian BSI pada hari ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini dapat kami tanam dalam kehidupan kami, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Bapa, biarlah kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Biarlah juga kami dapat membalas kasih-Mu Bapa. Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau juga yang memberkati Bapa hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Dalam keluarganya Engkau berkati, dalam pelayanannya Engkau berkati, dalam kesehatannya juga Engkau berkati ya Bapa. Bapa, terima kasih juga ya Bapa atas berkat-Mu buat rekan-rekan kami BSI yang mungkin tidak hadir karena sakit atau ada sesuatu masalah, kiranya Engkau memberi mereka kesembuhan dan jalan keluar. Biarlah minggu depan kami dapat berkumpul untuk memuji membesarkan nama-Mu kembali ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati rekan-rekan BSI dalam setiap usaha dan pekerjaannya ya Bapa. Dalam keluarganya Engkau juga memberkati. Terlebih juga Bapa, berkat-Mu yang Engkau berikan juga Bapa kepada pimpinan BSI, Bapak Beni Hira Bapa dan keluarga. Di mana dia berada Bapa, Engkau pimpin ya Bapa. Engkau tuntun setiap langkah kehidupannya, dalam setiap usahanya, dalam setiap mata pencariannya, dalam setiap pelayanannya Engkau yang berkati. Keluarganya Engkau juga memberkati, anak-anaknya di mana mereka berada Engkau juga memimpin dan berkati. Terpujilah nama-Mu Bapa atas semua kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Rekan-rekan BSI, marilah kita mengangkat tangan. Rekan-rekan BSI, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani Tuhan curahkan buat kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri kebaktian BSI pada hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.